Ada cerita mengenai seorang santri di pesantren Jombang. Ia ingin bertemu Nabi Khidir secara nyata, bukan dengan lewat mimpi. Akhirnya, si santri itu mendatangi gurunya, sang kiai pemimpin pondok, dan mengutarakan maksud hatinya kepada gurunya. Mbah Kiai diam sebentar kemudian berkata, jika kamu kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, syaratnya ketika sholat Jumat harus datang pertama kali sebelum ada orang yang datang mendahuluimu. Dan pulang dari masjid yang paling akhir. Sesudah semua orang pulang dari masjid, lakukan itu sebanyak 41 kali Jumat, tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti kalau sudah sampai pada sholat Jumat yang ke-41 atau Jumat yang terakhir, ketika kamu mau keluar dari masjid dan ketemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja orangnya yang tidak kamu kenal, kamu salaman ya dengan dia. Ya Mbah Kiai, jawab santri. Akhirnya sang santri melakukan riadohnya. Dengan melakukan sholat Jumat datang paling awal, sebelum speaker masjid berbunyi, dia sudah datang duduk di serambi masjid. Dan pulang paling akhir setelah masjid ditutup. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah. Jika dikalkulasi maka waktu yang dia lakukan 1 bulan sama dengan 5 Jumat. Maka 41 Jumat sama dengan 8 bulan lebih 1 Jumat. Setelah Jumat yang ke-41 kalinya, dia datang kepada Mbah Kiai ingin memberitahukan bahwa riadoh dia sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. Kata Mbah Kiai, sekarang adalah Jumat yang terakhir. Nanti sepulangnya dari masjid ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal kamu, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya ya. Iya Mbah Kiai, jawab sang santri. Singkat cerita, setelah pulang dari masjid, dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh yang tidak dikenal sebelumnya. Hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya pulanglah dia dengan kecewa sambil bertanya-tanya apa maksud Mbah Kiai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. Pada Jumat yang ke-42, sang santri tetap seperti biasa melanjutkan riadohnya. Duduk di serambi masjid sambil menunggu semua jemaah bubar. Ketika beliau asyik menunggu dan dengan waspada melihat ke sekeliling masjid, akhirnya tampak dari kejauhan seorang lelaki Cina yang memakai celana pendek berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya ataukah membiarkannya begitu saja. Tidak mungkin orang Cina ini Nabi Khidir, dia itu orang Cina, gak mungkin Nabi Khidir. Orang Cina kebanyakan pada saat itu beragama Buddha atau Konghucu. Karena tidak mendapat respon orang Cina tersebut segera berlalu. Dan akhirnya si santri memilih pulang. Rupanya, nafsu si santri telah mengalahkan ketaatannya pada sang guru. Pulanglah santri dengan langkah gontai serta rasa kecewa dengan berbagai macam prasangka kepada gurunya. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri itu menemui Mbah Kiai di rumahnya. Gimana Cung, sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Tanya Mbah Kiai. Belum Kiai, tidak ketemu dengan Nabi Khidir. Ketemunya dengan orang Cina memakai celana pendek, jawab sang santri. Ingat Jumat ke-43, Jumat terakhir. Kamu tetap riadoh seperti biasa, dan kalau ketemu dengan siapa saja, kamu salaman minta doa darinya. Jangan nafsu dan prasangkamu mengalahkan ketaatanmu kepada diriku Cung. Kalau kamu tidak taat kepada nasihat dan perintahku, maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah berangkatlah Cung, perintah Mbah Kiai. Jumat yang ke-43. Singkat cerita, sang santri menunggu di serambi masjid dengan sabar, sambil mengingat pesan sang guru. Jika dia tidak patuh dan berprasangka buruk maka dia tidak akan bertemu dengan Nabi Khidir.
Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang camping yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan terlatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari serambi masjid, berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. Tanpa babi bu dia bersalaman, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka-luka koreng tersebut tanpa rasa jijik sedikitpun. Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir dengan tenang bertanya, "Ada apa kamu mau ketemu denganku?" "Oh Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan mau minta doa kepada engkau," jawab sang santri. "Silahkan." "Wahai Nabiullah, telah lama saya menunggu Anda, 42 Jumat saya menunggu Anda, tetapi mengapa Anda tidak menemui saya?" tanya sang santri. "Bukankah gurumu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang kau temui terakhir kali setelah selesai sholat Jumat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang Cina yang memakai celana pendek? Nafsu dan prasangkamu kepada Mbah Yaimu telah mengalahkan basirah mata hatimu, sehingga terhijab dariku," jawab Nabi Khidir. "Anda betul wahai Nabiullah Khidir," sesal si santri. "Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku, karena doamu istijabah ya Nabiullah." "Baiklah, apa permintaanmu? Ingin kekayaan? Sebutkan saja. Apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah?" jawab Nabi Khidir. "Wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Nabiullah Khidir berkata, "Baiklah, akan saya doakan agar engkau mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Sang santri akhirnya pulang, atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke rumah kiai untuk menceritakan pengalamannya dan langsung disambut oleh beliau. "Cung, gimana, sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir?" tanya Mbah Kiai. "Iya Kiai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Kiai pada Jumat ke-41 dan ke-42, dan saya tidak minta harta Kiai, hanya ingin didoakan selamat dunia akhirat saja, tidak lebih," jawabnya. "Cung, mulai besok kemasi barang-barangmu dari pondok. Kamu keluar dari pondok dan berdakwalah di daerah asalmu," perintah sang kiai.